Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita masih bisa berkumpul dalam Zoom meeting dalam rangka memaparkan hasil dari diskusi kita mengenai pelajaran teknologi farmasi 1 dengan tema suppositoria. Next, Kak. Langsung saja, perkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 6. Saya sendiri Fadila Niki Nurjana sebagai moderator. Ada Tessa Helmalia, Anissa Ardila, Nurmayanti, Lutfi, Wila, Febri, Randa, Ike Novelia, Bona Lovika, Shirley Rahmayani, Afifa Agustin, Fadila Niki Nurjana, Diah Kemalasari, dan Anissa Oktavia. Langsung saja kita ke materi. Jadi suppositoria. Suppositoria itu menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah suatu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan untuk melalui rektal, vagina, atau uretra. Nah, umumnya dia tuh bakal meleleh, melunak, atau melarut di dalam suhu tubuh. Suppositoria ini juga dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat efektif lokal sama efektif sistemik. Jadi efek sistemik ini dia meringankan penyakit asma seperti teofilin, efedrin, sama aminofilin. Ada juga efeknya anti analgetik dan antiinflamasi seperti obat-obat turunan salisilat sama paracetamol. Terus juga ada anti artritis itu seperti radang persendian, itu fenilbutason, indometasin, terus hipnotik dan sedatif itu seperti turunan barbiturat. Tranquilizer dan antiemetik itu seperti fenotiazin, klorpromazin, sedangkan kemoterapit itu seperti antibiotik dan sulfonamid. Nah, langsung saja macam-macam suppositoria itu berdasarkan tempat penggunaannya. Ada rektal suppositoria, di mana suppositoria rektal ini berbentuk torpedo, mempunyai keunggulan yaitu bila bagian besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur, maka suppositoria itu akan tertarik masuk dengan sendirinya. Jadi begitu kita masukkan suppositoria itu ke dalam dubur, otomatis suppositoria itu langsung masuk sendiri gitu ke dalam dubur kita. Next. Nah, ini adalah tata cara bagaimana cara penggunaan dari suppositoria itu sendiri. Nah, yang pertama kita harus memastikan tangan kita itu harus bersih. Jadi cuci dulu kedua tangan kita. Lalu kita ambil suppositoria itu dari tempat penyimpanan suppositoria itu kan di dalam kulkas ya. Jadi kita ambil dulu dan kita diamkan selama 30 menit atau kita sesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jangan ketika dingin itu kita masukkan gitu ke dalam dubur kita karena nanti dia suhunya nggak sama dengan suhu tubuh kita. Langsung saja nanti setelah suppositoria itu hampir sama dengan suhu tubuh kita, lalu posisi kita berbaring atau sedikit menunggik dan berbaring ke arah kiri atau kanan senyaman mungkin, lalu dimasukkan suppositoria itu ke dalam dubur kita. Selanjutnya itu suppositoria vaginal atau ovula. Jadi bentuknya itu seperti bola lonjong atau seperti kerucut. Nah, suppositoria keempat atau suppositoria sisipan adalah suppositoria vaginal yang dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk-bentuk yang sesuai atau dengan cara pengapsulan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, suppos vaginal ini dengan bahan dasar yang dapat larut atau bercampur dalam air seperti PEG atau gelatin tergliseranasi memiliki bobot 5 gram.
Suppositoria dengan bahan dasar gelatin dan tergliserinasi 70 bak, gliserin 20 bak, gelatin dan 10 bak air, maka harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Nah, ini adalah cara penggunaan dari suppositoria ovula. Jadi sama seperti tadi, kita pastikan dulu tangan kita bersih, kita cuci dulu tangan kita, lalu, kita masukkan ke dalam, vagina. Next, Kak. Nah, setelah kita menggunakan, supos ini juga kita harus mencuci tangan setelahnya. Next, Kak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sherly. Macam-macam suppositoria. Yang ketiga, suppositoria uretra. Bentuknya basila atau batang. Penggunaannya lewat uretra, panjangnya sekitar 7 sampai 14 cm. Selanjutnya, keuntungan suppositoria. Keuntungan penggunaan obat dalam suppositoria dibanding peroral yaitu yang pertama dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Kedua, obat dapat masuk dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. Yang ketiga, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Yang keempat, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dalam asam lambung. Selanjutnya, kerugian dari suppositoria. Yang pertama, pemakaiannya yang tidak menyenangkan. Yang kedua, tidak dapat disimpan pada suhu ruang. Tujuan penggunaan obat dalam bentuk suppositoria, yaitu suppositoria dipakai untuk pengobatan loka, baik rektum, vagina, atau uretra, seperti pada penyakit hemoroid atau wasir atau ambeien dan infeksi lainnya. Pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Agar terhindar dari pengerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hepar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat per rektal. Yang pertama, faktor fisiologis. Rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas daparnya rendah. Epiterektum keadaannya berlipoid atau berlemak, maka diutamakan permeabel terhadap obat yang tidak terionisasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. Yang kedua, faktor fisika kimia dari obat atau basis. Yang pertama, kelarutan obat. Obat yang mudah larut dalam lemak akan lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Yang kedua, kadar obat dalam basis. Bila kadar obat naik, maka absorpsi obat akan cepat. Yang ketiga, ukuran partikel. Ukuran partikel obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektal. Yang ketiga, faktor fisika kimia dari obat dalam basis. Basis suppositoria
Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak dilepas segera ke cairan rektal. Bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum, dan obat akan segera diabsorpsi, dan aksi kerja awal obat akan segera nyata. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis larut dalam air. Aksi kerja awal dari obat akan segera nyata bila basis tadi segera larut dalam air. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Diah Kemalasari untuk mempresentasikan. Baiklah, saya persilakan kepada Afifa Agustin untuk mempresentasikan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya bahan dasar suppositoria. Bahan dasar supos adalah oleum kakao atau lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran PEG berbagai bobot molekul, dan ester asam lemak PEG. Bahan dasar lain dapat digunakan seperti surfaktan non-ionik, misalnya ester asam lemak, polioksietilen sorbitan, dan polioksietilen stearan. Contohnya lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati. Next. Bahan dasar suppositoria yang ideal. Yang pertama, padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Yang keempat, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pelepasan zat aktif. Kelima, kadar air cukup. Yang keenam, untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Next. Golongan bahan dasar suppositoria. Yang pertama, bahan dasar berlemak, yaitu bahan dasar yang digunakan adalah lemak coklat yang diperoleh dari biji theobroma kakao yang dipanggang. Yang kedua, bahan dasar hidrofil atau surfaktan. Bahan dasar yang dapat terdispersi dalam air, yaitu emulsi dan surfaktan non-ionik, antara lain polisorbat 61 atau twin 61, polioksi 40 stearat. Yang ketiga, bahan dasar larut air. Bahan dasar yang larut dalam air yaitu PEG dan gelatin gliserin. Satu, lemak coklat atau oleum kakao. Lemak coklat merupakan trigliserida dari asam oleat, asam stearat, asam palmitat, warna putih kekuningan, padat, berbau seperti coklat, meleleh pada suhu 31 sampai 34 derajat, dan mudah tengik. Sebaiknya harus disimpan dalam wadah atau tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya oleum kakao. Oleum kakao dapat menunjukkan polimorfisme dari bentuk kristalnya karena pemanasan tinggi. Di atas tinggi
bila lelehan oleum kakao tadi didinginkan dengan segera pada 0 derajat. 0 derajat dan bentuk ini titik leburnya 24 derajat atau literatur lainnya 22 derajat. Yang kedua beta terjadi bila lelehan oleum kakao tadi diaduk-aduk pada suhu 18 derajat sampai 23 derajat. Dan bentuk ini mempunyai titik lebur 28 derajat sampai 31 derajat. Yang ketiga, beta stabil terjadi dari perubahan perlahan-lahan untuk disertai kontraksi volume dan bentuk ini mempunyai titik lebur 34 derajat sampai 35 derajat. Yang keempat, gamma terjadi dari pendinginan lelehan oleum kakao yang sudah dingin, yaitu 20 derajat dan bentuk ini mempunyai titik lebur 18 derajat. Pemakaian air sebagai pelarut obat dengan bahan dasar oleum kakao sebaiknya dihindari karena yang pertama menyebabkan reaksi antara obat-obat dalam suppositoria, yang kedua mempercepat tengiknya oleum kakao, yang ketiga bila airnya menguap, obat tersebut akan mengkristal kembali dan dapat keluar dari suppositoria. Yang selanjutnya keburukan oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria. Yang pertama meleleh pada udara yang panas, yang kedua dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama, yang ketiga titik leburnya dapat turun atau naik bila ditambahkan bahan tertentu, keempat adanya sifat polimorfisme, yang kelima sering bocor atau keluar dari rektum karena mencair selama pemakaian, keenam tidak dapat bercampur dengan sekresi. Karena ada beberapa keburukan oleum kakao tersebut, maka dicari pengganti oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria, yaitu yang pertama campuran asam oleat dengan asam stearat dalam perbandingan yang dapat diatur. Yang kedua, campuran setil alkohol dengan oleum amidalarum dalam perbandingan 17:83. Yang ketiga, oleum kakao sintetis, yaitu koa buta dan suppositol. Oke, baiklah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Diah Kemalasari untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu suppositoria dengan bahan dasar PEG atau polyetil etilen glikol, yaitu mempunyai titik lebur dari 350 sampai 630. Tidak meleleh pada suhu tubuh, tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. PEG merupakan polimerisasi etilen glikol dengan berat molekul antara 300 sampai 6.000. Dalam perdagangan, terdapat PEG 400, yaitu Carbowax 400, PEG 1000, Carbowax 1000, PEG 1500, Carbowax 1500, PEG 4000, PEG 6000, dan PEG di bawah 1000 berbentuk cair, sedangkan di atas 1000 berbentuk padat lunak seperti malam. PEG sesuai untuk obat antiseptik jika diharapkan bekerja secara sistemik lebih baik, menggunakan bentuk ionik daripada non-ionik agar diperoleh ketersediaan hayati yang maksimum. Meskipun begitu, non-ionik dapat dilepaskan dari bahan dasar yang dapat bercampur dengan air seperti gelatin, trigliserinasi atau PEG, tetapi cenderung sangat lambat larut sehingga dapat menghambat pengelupasan obat. Pembuat suppositoria dengan PEG dilakukan dengan melelehkan bahan dasar, lalu dituangkan ke dalam cetakan seperti pembuatan suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat. Keuntungan dari PEG adalah tidak mengiritasi atau merangsang, dapat disimpan di luar lemari es, tidak ada kesulitan dengan titik leburnya jika dibanding dengan oleum kakao. Tetapi tetap kontak dengan lapisan mukosa karena tidak meleleh pada suhu tubuh. Kerugiannya, menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan, sehingga terjadi rasa yang menyengat. Hal ini dapat diatasi dengan mencelupkan suppositoria ke dalam air sebelum digunakan. Pada etiket suppositoria ini harus tertera petunjuk basahi dengan air sebelum digunakan. Dapat memperpanjang waktu disolusi sehingga menghambat pelepasan obat.
Formula yang dipakai dalam PEG yaitu bahan dasar tidak berair PEG 4000 4% atau 25%, dan PEG 1000 96%, 75%, bahan dasar berair PEG 1540 30%, PEG 6000 50%, dan aqua plus obat 20%. Supositoria dengan bahan dasar gelatin dapat digunakan sebagai bahan dasar vagina supositoria. Tidak melebur pada suhu tubuh, tetapi melarutkan dalam sekresi tubuh. Perlu menambahkan pengawet atau nipagin, karena bahan dasar ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Penyimpanan harus di tempat yang dingin. Bahan dasar ini dapat juga digunakan untuk pembuatan uretra supositoria dengan formula gelatin 20, gliserin 60, dan aqua yang mengandung obat 20. Dalam farmakope Belanda, terdapat formula supositoria dengan bahan dasar gelatin, yaitu panasi 2 bagian gelatin dengan 4 bagian air dan 4 bagian gliserin sampai diperoleh massa yang homogen. Tambahkan air panas sampai diperoleh 11 bagian. Biarkan massa cukup dingin dan tuangkan dalam cetakan hingga diperoleh supositoria dengan berat 4 gram. Obat yang ditambahkan dilarutkan atau digerus dengan sedikit air sehingga atau gliserin yang disisakan dan dicampurkan pada massa yang sudah dingin. Adapun kebaikan dari bahan dasar gelatin ini, yang pertama dapat diharapkan berefek yang cukup lama, lebih lambat melunak, lebih mudah bercampur dengan air tubuh jika dibandingkan dengan oleum kakao. Keburukannya cenderung menyerap air karena bersifat gliserin dan memerlukan tempat untuk melindunginya dari udara lembab supaya terjaga bentuknya dan konsistensinya. Bahan dasar lainnya, yang pertama bersifat seperti lemak yang larut dalam air atau bercampur dengan air. Beberapa di antara yang membentuk emulsi tipe air dalam minyak. Formulasinya twin 61 85% dan gliserin larut 15%. Bahan dasar ini dapat menahan air atau larutan berair. Berat supositoria adalah 2,5 gram. Metode pembuatan supositoria, yaitu yang pertama ada cara mencetak. Melebur basis mencampurkan bahan obat yang diinginkan, lalu hasil leburan dituangkan ke dalam cetakan dan biarkan leburan menjadi dingin dan mengental seperti supos di dalam freezer. Lalu supos dilepaskan dari cetakan. Basis yang digunakan yaitu oleum kakao, gelatin, gliserin, PEG, dan banyak basis lain yang cocok dibuat dengan cara mencetak. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Anissa untuk melanjutkan presentasi. Metode pembuatan supositoria dengan kompresi. Metode ini proses penduangan pendinginan dan pelepasan supositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitas bisa sampai 3.500 sampai 6.000 supositoria per jam. Next. Dengan mencetak hasil leburan, cetakan harus dibasahi lebih dahulu dengan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk oleum kakao dan PEG tidak dibasahi karena akan mengkerut pada proses pendinginan, akan terlepas dari cetakan. Pembuatan supositoria secara umum, bahan dasar supos yang digunakan dipilih agar meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam cairan rektum. Obatnya supaya larut dalam bahan dasar, bila perlu dipanaskan. Bila bahan obatnya sukar larut dalam bahan dasar, maka harus diserbuk halus. Setelah campuran obat dan bahan dasar meleleh atau mencair, dituangkan ke dalam cetakan supositoria, kemudian didinginkan. Cetakan tersebut terbuat dari besi yang dilapisi nikel atau dari logam. .
dari logam lain. Ada juga yang dibuat dari plastik cetakan. Ini mudah dibuka secara longitudinal untuk mengeluarkan suppositoria. Untuk mencetak bacila dapat digunakan tube gelas dan gulungan kertas. Untuk mengatasi massa yang hilang karena melekat pada cetakan, maka pembuatan suppositoria harus dibuat terlebih 10% dan cetakannya sebelum digunakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair, minyak lemak, atau spiritus saponatus. Tetapi spiritus saponatus ini jangan digunakan untuk suppositoria yang mengandung garam logam karena akan bereaksi dengan sabunnya, dan sebagai pengganti digunakan oli merisini dalam etanol. Khusus suppositoria dengan bahan dasar PEG twin tidak perlu bahan pelicin cetakan karena dapat pada pendinginan mudah lepas dari cetakannya yang disebabkan bahan dasar tersebut dapat mengkerut. Next. Pengemasan suppositoria. Yang pertama, dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah, tidak mudah hancur atau meleleh. Yang kedua, biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus. Yang ketiga, harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Formulasi suppositoria. Amonifilin suppositoria dalam Fornas halaman 21-43. Komposisi tiap suppositorium mengandung amonifilin 250 mg. Suppositoria dasar yang cocok secukupnya penyimpanan dalam wadah tertutup di tempat sejuk. Dosis 1-2 kali sehari 2 suppos. Catatan sediaan berkekuatan lain 125 mg dan 500 mg. Indikasi gangguan pernapasan. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Wila untuk melanjutkan presentasinya. Bibas suppositoria, Fornas, halaman 50-103. Komposisi tiap suppos mengandung bismut subgal 75 mg, balsamon peruvianum 125 mg, acidum boricum 360 mg, zincidum 360 mg, ultramarinum 3,4 mg, seraflava 100 mg, oleum kakao hingga 2,6 gram. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya di tempat sejuk. Dosis 3 kali sehari 1 suppos. Indikasi gangguan hemoroid atau wasir. Bisakodil suppositoria, Fornas, halaman 51-107. Komposisi tiap suppos mengandung bisakodil 10 gram. Suppos dasar yang cocok secukupnya penyimpanan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk. Dosis 5 mg sampai 10. Catatan sediaan berkekuatan lain 5 mg. Evaluasi suppositorium.
Penetapan kadar zat aktifnya. Penetapan zat aktif dapat dilakukan dengan metode titrimetri dengan terlebih dahulu meleleh supositoria. Untuk hasil kadar yang diperoleh harus sama dengan yang tertera pada etiket. Apabila tidak sama ataupun sama sekali tidak mendekati, maka supositoria tersebut harus diulang.